Saya Muti Kurnia Auliani. Saya Cindy Zulpia Rumaisya. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi respirasi sel. Nah, di pembahasan kali ini, apa sih respirasi sel itu? Respirasi sel ialah proses di mana energi yang tersimpan dalam glukosa dilepaskan oleh sel-selnya. Lalu, di mana sih tempat terjadinya respirasi sel tersebut? Tempat terjadinya respirasi sel tersebut terdapat pada manusia, hewan, tanaman, bahkan dalam bakteri mikroskopis. Respirasi sel ini terjadi di dalam organel yang dinamakan mitokondria. Mitokondria adalah tempat terjadinya respirasi sel. Mitokondria ini berbentuk bulat atau juga bisa kita sebut dengan sirkular. Di dalam mitokondria terdapat DNA yang mana DNA ini terletak di matriks berwarna biru yang dilingkari di bagian mitokondria. Disitulah akan terjadi respirasi sel. Makhluk hidup itu memerlukan energi untuk melakukan berbagai kegiatan, termasuk kita, belajar, tidur, olahraga, semuanya membutuhkan energi. Energi diperoleh dari makanan. Di dalam makanan ada karbohidrat, protein, dan lemak. Sekarang, bagaimana makanan ini bisa menghasilkan energi? Jadi, makanan tadi bisa diubah menjadi energi melalui respirasi sel. Respirasi sel terbagi menjadi dua, respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas atau O2. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut dengan mitokondria. Reaksi yang dihasilkan dari respirasi aerob yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O yang terdiri dari yang pertama yaitu katabolisme glukosa, yang kedua metabolisme protein, yang ketiga metabolisme lemak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang katabolisme glukosa. Katabolisme glukosa merupakan proses pemecahan gula atau glukosa. Karbohidrat adalah bentuk sumber makanan yang dimetabolisme dengan cara katabolisme. Tempat terjadinya katabolisme ini yaitu di sitoplasma dan mitokondria. Tahapan pertama dari katabolisme glukosa yaitu glikolisis. Tempat terjadinya glikolisis ini yaitu di sitoplasma atau di luar organel. Proses yang terjadi di glikolisis yaitu mengubah glukosa menjadi 2 asam pirufat dan nantinya di proses glikolisis ini akan menghasilkan 2 molekul NADH dan 2 molekul ATP sebagai sumber energi. Nah, di tahapan kedua itu adalah oksidasi pirufat yang terjadi di mitokondria. Nanti, hasil asam pirufat dari glikolisis akan masuk ke oksidasi pirufat untuk mengubahnya menjadi asetil-CoA dan nanti akan menghasilkan 2 molekul NADH dan CO2. Kemudian, dia masuk ke tahapan ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di mitokondria. Nah, apa yang akan terjadi di siklus Krebs? Siklus Krebs akan mengubah asetil-CoA menjadi NADH plus molekul FADH2 juga molekul ATP. Nah, setelah melewati 3 tahapan tadi, ada yang namanya rantai transport elektron. Nanti, elektron ini melewati protein-protein membran mitokondria dan hasil akhirnya adalah molekul ATP. Nah, tadi sudah membahas tentang respirasi aerob, sekarang kita masuk ke respirasi anaerob. Respirasi anaerob ialah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Jadi, misalnya di dalam tubuh kita
jika tidak memerlukan oksigen, apakah masih bisa menghasilkan energi berupa ATP? Jawabannya tentu saja bisa melalui respirasi anaerob. Anaerob karena tidak memerlukan oksigen, dia masuk ke dalam jalurnya fermentasi. Nah, fermentasi tersebut merupakan tempatnya respirasi anaerob. Fermentasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fermentasi alkohol, kemudian yang kedua ada fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol ini pirupatnya akan diubah menjadi etanol atau etil alkohol, lalu menghasilkan energi. Kemudian fermentasi asam laktat, proses glikolisisnya sama, yaitu pirupatnya diubah menjadi asam laktat. Itu terkait tentang gula atau glukosa. Sekarang bagaimana dengan metabolisme protein menghasilkan energi? Jadi, energi tidak selalu dari karbohidrat, bisa melalui protein. Protein itu berbentuk polimer atau sesuatu yang kompleks. Protein itu dipecah dahulu menjadi asam-asam amino melalui proses pencernaan makanan yang melibatkan secara mekanis dan kimiawi enzim-enzim yang berkaitan dengan metabolisme protein. Kemudian juga nitrogen yang akan dipecah dari asam amino di sini akan mengalami proses deaminasi. Nanti hasilnya ikut dalam proses glikolisis, yaitu siklus Krebs. Bagaimana dengan katabolisme lemaknya? Nanti lemak itu diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Dan asam lemak dikatalisa dengan enzim yang berhubungan dengan pencernaan lemak, yaitu membentuk asetil CoA. Dan ini dinamakan proses B-oksidasi. Dan nanti akan masuk ke dalam siklus Krebs juga.